Kalender liturgi 17 Juni 2022, Jumat Pekan Biasa 11. Bacaan pertama. Mereka mengurapi Yoas dan berseru, "Hiduplah Raja." Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Setelah Ahazia, Raja Yehuda mati terbunuh, maka ibunya Atalia bermaksud membinasakan seluruh keturunan raja. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudari Ahazia, mengambil Yoas, putra Ahazia, dan menculik dia dari tengah-tengah putra-putra raja yang hendak dibunuh itu. Yoas dimasukkannya bersama inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan disembunyikannya terhadap Atalia sehingga tidak ikut dibunuh. Maka tinggallah ia 6 tahun lamanya bersama inang penyusunya dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Pada tahun yang ketujuh, Yoyada, kepala para imam di Yerusalem, mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara. Mereka disuruhnya datang kepadanya di rumah Tuhan. Ia mengikat perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannyalah putra raja itu kepada mereka. Para kepala pasukan itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang setelah selesai bertugas pada hari Sabat, bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Kepada para kepala pasukan itu, Yoyada memberikan tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentara masing-masing dengan senjata di tangan mengambil tempatnya di lambung kanan dan kiri rumah itu, dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu, Yoyada membawa putra raja itu keluar, mengenakan jejamang padanya, dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya. Dan sambil bertepuk tangan, berselurah mereka, "Hiduplah Raja." Ketika Atalia mendengar suara hiruk-pikuk para bentara dan rakyat, pergilah ia ke rumah Allah untuk menemui rakyat. Lalu dilihatnya, raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri berada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Hianat, hianat!" Tapi Imam Yoyada memberi perintah kepada para kepala pasukan 100, yaitu mereka yang mengepalai tentara, katanya, "Bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak dia, bunuhlah dengan pedang." Sebab sebelumnya Yoyada telah berkata, "Janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan." Maka mereka menangkap Atalia. Pada waktu itu, ia masuk istana melalui pintu bagi kuda. Dibunuhlah ia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu, masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka menghancurkan mezbah-mezbah dan patung-patung, serta membunuh Matan, imam Baal, di depan mezbah-mezbah itu. Lalu Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Maka bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu, setelah Ratu Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil
diambil dari Matius 6 ayat 19 sampai dengan 23. Di mana hartamu berada, di situ pula hatimu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini. Perhatian murid-murid Yesus diharapkan tidak tertuju pada kekayaan, tetapi pada kasih Yesus Kristus sendiri. Bahwasannya, manusia biasanya tersilau oleh harta. Maka sebagai murid Yesus, perlu terus awas diri terhadap kemilau harta. Panggilan sebagai murid Yesus tidak untuk mengumpulkan kekayaan yang bisa binasa, tetapi untuk kekayaan yang bisa bertahan sampai hidup abadi, yakni iman akan Yesus yang menderita, wafat, dan bangkit. Dalam hidup ini, tentu saja orang perlu mencari dan menemukan kekayaan. Ini wajar. Akan tetapi, tidak sampai kita menjadi budak atas kekayaan itu. Harta kekayaan duniawi mesti diarahkan atau digunakan untuk sepenuhnya kebaikan kita. Tuhan sendiri mengatakan bahwa mengumpulkan kekayaan duniawi akan termakan ngengat dan karat. Karena itu, kita mesti giat mencari dan mengusahakan kekayaan surgawi, yaitu cinta kasih, pengampunan, solidaritas, kejujuran, dan lain-lain. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga kemilau harta tidak menggoyahkan semangat kami untuk menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia. Tuntunlah kami ke jalan-Mu. Jangan biarkan kami serong ke jalan yang sesat dan menyesatkan. Amin.